Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI berdasarkan konsep wawasan Nusantara. 1. Negara kepulauan. Suatu wilayah lautan bertaburan pulau-pulau baik besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya kemanunggalan wilayah laut darat dengan wilayah udara. Ketiga, laut atau perairan menjadi wilayah pokok bukan pelengkap. Yang keempat, laut adalah bagian yang tak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan adalah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, baik menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, daerah, memeluk berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia meski merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila adalah satu-satu falsafah serta ideologi bangsa dan negara melandasin, membimbing dan mengarahkan bangsa mencapai tujuannya. Yang kelima, kehidupan wilayah di politik Nusantara adalah satu kesatuan politik diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial dan efektif, ialah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari meski tersedia secara merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang pada seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas di dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, perekonomian di seluruh wilayah Nusantara ialah satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. 3. Pewujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Masyarakat Indonesia ialah satu perkehidupan bangsa, merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. Yang kedua, budaya Indonesia hakikatnya adalah satu. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. 1. Ancaman terhadap satu daerah hakikatnya merupakan ancaman untuk seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap warga negara punya hak dan kewajiban sama dalam membela negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Jumlah dan potensi penduduk cukup besar. Kedua, ada keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan sosial budaya, adat istiadat, bangsa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di pengembangan wilayah, konsep wawasan Nusantara terdapat berbagai keanekaragaman. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda selalu merasuki jiwa dan kalbu Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau kerahmatamaan. Yang keenam, wilayah letak ramah strategis. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak diragukan lagi. Yang kedelapan, salah satu keajaiban dunia ada di Indonesia, Candi Borobudur. Yang kesembilan, wilayah sangat luas, 5.193.250 km2, daratan luasnya 2.027.287 km2, dan lautan luasnya 3.166.163 km2.
Yang ke-10, tanah amat subur dan kaya sumber alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Kebinekaan atau keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Geografis. 3. Gejala etnosentrisme. Yang ke-4, nilai budaya yang melemah. Yang ke-5, pembangunan yang tidak merata. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban dari setiap WNI. Tokoh bangsa Indonesia sudah membentengi bangsa dengan merumuskan dasar negara Pancasila sejak awal merdeka. Pancasila menjadi pandangan hidup di perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat di Indonesia berkeutuhan, berkemanusiaan, memiliki jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah guna mencapai mufakat dan keadilan. Bangsa Indonesia selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan bila mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.